Halo sahabat perempuan dan anak, kembali lagi di podcast Sapa Sahabat Perempuan dan Anak bersama saya, Upi Maria, yang akan memandu podcast episode kali ini. Nah, di podcast Sapa seperti biasa, kita akan ngobrol-ngobrol santai dan juga membahas berbagai topik perihal edukasi, isu-isu terkini, dan juga tokoh-tokoh inspiratif. Sahabat perempuan dan anak, di bulan Ramadan ini adalah bulan refleksi kita dan juga pengendalian diri, terutama di era digital. Tantangannya bukan hanya menahan lapar dan haus, tapi juga nahan jempol supaya nggak berkomentar aneh-aneh dan bijak selama menggunakan digital. Apalagi selama Ramadan nih, aktivitas online tentunya kita punya lebih banyak waktu, dari mencari tausiah, berbagai momen kebersamaan, hingga hiburan menjelang berbuka yang tentu saja membawa peluang sekaligus resiko, terutama bagi anak dan remaja. Nah, lalu gimana sih kita memastikan ruang digital tetap aman, terutama untuk anak dan juga remaja? Nah, kali ini kita sudah bersama narasumber yang sangat tepat untuk membahas topik ini. Ada Deputi Pemenuhan Hak Anak Bapak Pribudiarta Nursitopu. Selamat datang Bapak. Terima kasih, halo sahabat perempuan dan anak, kita ketemu lagi. Ketemu lagi dengan Pak Deputi. Dan juga hari ini kita kedatangan tamu yang spesial. Beliau merupakan Head of Public Policy dari Meta Indonesia. Selamat datang Pak Berni Mustafa. Selamat datang, halo sahabat perempuan dan anak. Terima kasih bisa hadir di acara ini. Terima kasih sudah berkenan hadir Pak. Senang sekali kita akan dapat banyak perspektif dari perspektif PSE dan juga pemerintah. Nah, sahabat perempuan dan anak, kita akan tanya ke Pak Deputi dulu. Pak Deputi, di momen Ramadan ini, kalau kita melihat kondisi saat ini, apa sih Pak tantangan yang paling nyata yang dihadapi anak-anak Indonesia, terutama di ruang digital? Kemudian apalagi menjelang dan juga selama Ramadan tentunya, ketika penggunaan gadget tuh biasanya meningkat. Gimana Pak? Ya, jadi di ruang digital ini seperti sisi mata uang gitu, atau seperti pisau lah gitu kan ya. Yeah. Di satu sisi dia bisa memberikan dampak positif buat anak, memberikan informasi, pengetahuan, edukasi. Tapi di sisi yang lain, kalau tidak dipersiapkan dengan baik, bisa jadi itu jadi berbahaya buat anak. Iya, betul. Ya. Saya sampaikan seperti ini karena hasil survei pengalaman hidup anak dan remaja yang dilakukan oleh Kementerian PPPA dan BPS, dari data itu menunjukkan bahwa cyberbully itu meningkat gitu loh di 3 tahun terakhir. Sementara yang ruang luringnya justru dia menurun gitu kan. Jadi ini memang sesuatu yang tidak bisa dihindari, bahwa anak-anak kita sekarang lebih banyak ada di ruang daring gitu ya, dibandingkan dia beraktivitas di ruangan atau di luar ruangan. Nah, karena itulah kemudian data ini mulai harus direspon gitu ya oleh kita semua ya. Karena data menunjukkan bahwa seperti yang saya bawa ini hasil survei, jadi anak-anak yang dikirimkan pesan, suara, gambar, tulisan yang merendahkan anak melalui media sosial, itu untuk anak laki-laki itu sudah 10,8%. Dan untuk anak perempuan sudah 9,46%. Kita populasi anak kita itu sekitar 80 jutaan. Ya, sekitar 29% dari total jumlah penduduk. Jumlahnya jutaan berarti kan, yang mengalami ancaman itu. Belum lagi kemudian dia diambil fotonya, disebarkan secara online untuk dipermalukan, itu sudah mendekati angka 6,18% untuk anak laki-laki dan 6,8% untuk anak perempuan. Jadi ini ancaman yang serius buat pemerintah, apalagi di bulan Ramadan seperti ini gitu kan ya, di mana ini mungkin anak-anak libur gitu loh di rumah, sehingga justru penggunaan gadgetnya dia nanti akan jadi makin tinggi. Dan data yang lain juga sebenarnya yang disusun oleh KPAI, curahan waktu anak itu curahan waktu anak ke media elektronik itu sudah tinggi sekali. Jadi di luar jam sekolah itu sebenarnya WHO ngasih batasan 1 jam. Nah, tapi rata-rata anak-anak kita udah sekitar 3,5 sampai 5 jam. Jadi
curahan waktu anak-anak di ruang digital itu tadi. Jadi jumlahnya sebenarnya sudah melampaui standar yang dilakukan oleh WHO. Nah, jadi kita bisa lihat tuh fenomenanya seperti itu kan data-datanya. Jadi ini harus memang dikelola dengan baik, dan ini bukan hanya urusan kementerian, lembaga, tapi juga seluruh pihak ya, dunia usaha, terus kemudian orang tua, sekolah, dan bahkan ruang publik di mana tempat anak-anak bermain di sana. Ini harus dikerjakan oleh kita bersama-sama untuk memastikan itu tadi. Nah, terus kemudian apa upaya yang dilakukan oleh pemerintah, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dalam hal ini? Kami mengembangkan yang kita sebut sebagai PISA, yaitu Pusat Informasi yang Sahabat Anak. Nah, PISA ini ada dalam Peraturan Menteri PPPA nomor 4 tahun 2024. Nah, di situ diatur itu beberapa standarnya untuk informasi layak anak itu tadi ya. Mulai dari bagaimana manajemen layanannya, kemudian bagaimana fasilitas layanannya, bagaimana produk layanannya, dan bagaimana manusianya, sumber daya manusianya yang melayani Pusat Informasi Sahabat Anak itu. Nah, ini sudah dikembangkan di beberapa provinsi dan kabupaten kota. Nah, kita harapkan ruang informasi itu tadi, ruang PISA itu yang ada di berbagai tempat di pemerintahan daerah itu bisa menjadi ruang yang memang memberikan efek positif gitu terhadap hak anak untuk informasi. Karena hak anak untuk informasi itu memang dilindungi oleh undang-undang. Nah, tapi kita juga harus memastikan bahwa setiap informasi yang diberikan kepada anak sesuai dengan umurnya, sesuai dengan etika yang ada di kita, sesuai dengan tata susila yang ada gitu kan ya, sehingga kemudian kita harapkan ke depan anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang memang memiliki ketahanan yang kuat dan kemudian mendapatkan pengetahuan yang baik dari akses informasi tersebut. Luar biasa ya, tadi ternyata selain bahayanya di dunia digital, tapi juga ternyata pemerintah, terutama dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sudah melakukan banyak hal. Contohnya PISA tadi ya Pak ya. Nah, sahabat perempuan dan anak, kita akan mendengar dari sisi platform nih, dari penyelenggara sistem elektronik. Nah, Pak Berni, apakah Meta juga melihat tren peningkatan aktivitas digital selama Ramadan ini Pak? Dan biasanya resiko apa sih Pak yang paling menurut pandangan Meta gitu paling perlu diantisipasi untuk remaja? Silakan Pak. Ya. Bagi kami sebenarnya tidak men-track kenaikan traffic di periode Ramadan. Jadi kita tidak follow users remaja di saat-saat Ramadan seperti ini. Tapi ketika remaja memiliki waktu lebih, mungkin karena pulang sekolah lebih awal, itu sebenarnya sih bisa dipakaikan untuk berbagai hal. Misalnya mereka tiba-tiba pengen lebih bermain dengan gadget mereka. Nah, di saat itu sebenarnya terlepas dari waktunya Ramadan atau tidak, ketika anak remaja itu sudah masuk ke dalam akun remaja, itu ada fitur yang disebut dengan time cap atau time reminder. Nah, di situ secara default, secara otomatis sudah ditetapkan batas waktu 1 jam. Artinya, terlepas dari adanya Ramadan atau tidak, anak-anak ini hanya bisa menggunakan gadget mereka khusus untuk Instagram atau Facebook selama 1 jam. Nah, fitur ini sebenarnya bisa diatur lagi oleh orang tua. Jadi ketika orang tua merasa ketika Ramadan ini sebaiknya kurangi dong waktunya bermain dengan gadget, orang tua bisa kurangi time cap ini menjadi misalnya 45 menit atau 30 menit, sehingga anak didorong untuk bisa lebih berinteraksi atau bisa lebih bergaul di luar platform atau di secara offline. Nah, ini yang sebenarnya kami juga harapkan bahwa lebih ada interaksi antara anak dan orang tua berkaitan dengan penggunaan gadget-gadget ini. Jadi ketika orang tua mengetahui bahwa ada fitur ini, tentunya mereka bisa berkomunikasi dengan anak. Dek, saya pengen kamu selama Ramadan mungkin menghabiskan waktu lebih baik untuk mengaji misalnya kan. Nah, saya kurangin ya setengah jam untuk waktu bermain sosmed. Nah, itu bisa diatur dan artinya kan ada diskusi antara anak dan orang tua, sehingga orang tua terutama anak memahami kenapa waktunya dibatasi dan mungkin diarahkan ke kegiatan yang lain yang juga positif. Nah, kita kan
tahu nih kalau di ruang digital ini tentunya udah ya seperti yang disampaikan Pak Berni tadi udah menjadi bagian keseharian juga, terutama baik di sekolah, komunikasi, bahkan juga aktualisasi diri. Nah, menurut Pak Deputi nih, kita ke Pak Deputi dulu. Bagaimana sih Pak, kalau tadi kita udah bicara soal kebijakan sebagai solusi dari bahaya di dunia digital, bagaimana cara terbaik menyeimbangkan antara perlindungan dan tetap memberi ruang partisipasi anak nih di digital gitu. Kalau sekarang kan anak-anak tuh nggak mungkin ya, kamu nggak boleh ya main gadget kayak gitu loh. Nah, karena kan kadang orang tua juga pengen melindungi tapi dengan cara membatasi total. Nah, tentunya ini bukan solusi ya Pak. Gimana menurut Bapak? Ya, jadi memang yang harus kita ciptakan tuh ekosistemnya gitu kan ya, ekosistem perlindungan anak di ranah daring ini yang harus kuat gitu kan tadi. Nah, sekarang kan faktanya seperti gini. Anak itu kan digital native. Iya. Sementara orang tuanya itu bisa jadi dia tidak terlalu menguasai pengasuhan yang berbasis digital itu tadi kan ya. Betul. Pemahaman kita belajar dari waktu COVID waktu lalu misalnya. Kita bisa lihat bahwa anak itu tidak ada di ruang sekolah, tapi dia di rumah. Berarti kan dia pendidikannya dilakukan oleh orang tua di rumah. Nah, kita bisa lihat di situ bahwa ternyata memang terjadi gap di situ antara kemampuan digital si anak dengan kemampuan digital dari si orang tuanya itu tadi, sehingga kemudian timbul konflik lah dalam melakukan pengasuhannya itu tadi. Ya, pengasuhan di rumah dalam hal ini terkait dengan pendidikan formalnya. Nah, kita bisa lihat seperti itu, karena itu maka menurut kami ya, di Kementerian PPPA itu maka menciptakan lingkungannya itu tadi, sistem perlindungan anak yang protektif di ranah daring itu yang jadi penting gitu kan. Nah, sekarang siapa sih stakeholder yang ada di sistem perlindungan anak itu tadi? Berarti kan di sana orang tuanya harus ngerti bagaimana caranya ngasuh, ya kan? Pengalaman waktu COVID waktu lalu itu sebenarnya harus jadi bahan pembelajaran sebenarnya untuk kita. Jadi orang tua harus paham. Kemudian yang kedua, anaknya juga harus dikasih pengetahuan agar dia punya pengetahuan yang cukup. Jadi orang tuanya dikasih literasi, anaknya juga dikasih pengetahuan, batasan-batasan itu tadi, sehingga kemudian dia bisa bisa melakukan kontrol terhadap dirinya kan. Yang kedua, masalah komunikasi memang jadi penting juga. Jadi masalah komunikasi antara orang tua dan anak, agar orang tua bisa mendeteksi secara dini kemungkinan risiko. Jadi kan dia harus ngobrol, harus saling terbuka, harus mengembangkan bonding gitu ya dengan anaknya, emosi yang mengikat antara orang tua dan anak itu tadi. Siapa dia orang tua? Itu bapak dan ibunya, ya kan? Kadang-kadang kita suka kasih itu tanggung jawab ibunya aja gitu kan. Padahal di rumah itu ada bapak dan ibu. Ya keduanya itu tadi kan harus menciptakan bonding. Jadi si anaknya punya kemampuan kuat, orang tuanya itu juga memiliki kemampuan untuk memberikan pengasuhan, dan kemudian juga ini sekolah. Nah, sekolah itu juga jadi penting karena tidak bisa dihindari kan sekarang semuanya pengajaran itu sudah berbasis IT gitu kan. Betul. Nah, makanya tadi hitungan 1 jam itu di luar sekolah, ya kan? 1 jam paparan anak ke digital itu kan hanya 1 jam di luar sekolah. Nah, karena itulah juga kemudian jadi penting ekosistem sekolahnya itu tadi. Ya, gimana sekolah itu kemudian peer group itu misalnya, teman bermain, dia juga harus paham gitu kan. Karena anak-anak kadang-kadang sering curhatnya kan ke temennya kan dibandingkan dengan orang tua. Kadang ke medsos juga Pak. Jadi juga ke medsosnya. Ada masalah seluruh dunia harus tahu gitu. Nah, itu dia kan, itu kan ancaman-ancaman itu kan harus bisa dideteksi secara dini kan melalui komunikasi antara orang tua dengan anak-anak itu tadi. Komunikasi itu jadi tetap penting, anaknya, orang tuanya, dan harus dibangun komunikasi yang baik sehingga kemudian lingkungannya juga ikut melindungi semuanya. Nah, menarik banget nih Pak. Tadi Pak Berni juga sempat menyinggung soal fitur khusus gitu. Mumpung kita kehadiran langsung dari Metanya, kita mau tahu mungkin lebih detail lagi nih Pak. Kalau dari sisi Meta, bagaimana sih Pak platform itu bisa membantu menciptakan pengalaman awal yang aman untuk remaja yang baru punya akun sosial media. Nah, terus apakah ada fitur khusus akun untuk remaja dan juga pengaturan default yang memang dirancang menjadi lebih protektif gitu? Baik.
Jadi beberapa tahun lalu kami melakukan berbagai diskusi dengan pemangku kepentingan, terutama orang tua, regulator, guru, terkait bagaimana membuat platform lebih aman. 3 hal yang selalu dikemukakan oleh mereka sebagai khawatiran mereka adalah ada 3. Satu, berkaitan dengan konten apa yang bisa dilihat oleh anak saya, kontak, siapa saja yang bisa menghubungi anak saya, dan screen time, seberapa lama anak saya menggunakan gadget. Berbekal dengan kesimpulan ini, akhirnya kami melahirkan yang disebut sebagai teen accounts atau akun remaja. Akun remaja ini sifatnya otomatis, artinya ketika user yang sudah berusia 13 sampai dengan 17 atau under 18 masuk ke platform kami, langsung masuk ke teen accounts. Jadi secara default, maupun users yang mungkin udah masuk 3 tahun lalu tapi masih remaja saat ini, kami langsung konversi mereka ke dalam akun teen accounts. Jadi ini memberikan perlindungan yang sifatnya default, yang sifatnya otomatis, yang kemudian bisa diatur oleh orang tua untuk bisa diperlonggar atau bisa diperketat. Jadi ini memberikan fondasi yang lebih kuat bagi orang tua untuk merasakan bahwa anak mereka paling tidak memiliki perlindungan yang basic lah. Basic bukan berarti simple ya. Basic itu sebenarnya artinya udah sangat ketat, tapi tidak dilepas begitu saja. Sehingga yang kami harapkan adalah anak-anak ini yang usia 13 sampai dengan 17 itu bisa menggunakan atau bisa berpartisipasi dalam aktivitas di platform kami secara lebih aman, karena konten yang mereka lihat itu sudah lebih filter lagi, sehingga yang filternya bisa ke settingan yang paling sensitif, sehingga konten-konten yang mungkin lebih cocok ke dewasa tapi tidak melanggar komunitas standar kami itu tetap tidak diperlihatkan. Kemudian tentunya orang asing tidak bisa serta-merta menghubungi anak tersebut. Atau juga ada sleep mode, di mana jam 7 ke atas itu kemudian notifikasi dimatikan. Jam 10 sampai jam 7 pagi. Jadi artinya anak itu ketika waktunya tidur ya tidur dan tidak terganggu sama notifikasi yang ada di Instagram atau di Facebook. Dan tentunya tadi saya juga sampaikan ada pembatas waktu 1 jam yang kemudian bisa diperketat atau diperlonggar tergantung sama orang tuanya. Nah, yang penting di sini, teen accounts ini tidak bisa berdiri sendiri tanpa keterlibatan orang tua. Jadi akun remaja harus dihubungkan ke akun orang tua supaya orang tua bisa mengatur settingannya. Sehingga ketika meskipun beda akun gitu. Walaupun beda akun, tapi akun tetap orang tua bisa termonitor ya. Betul, dalam tanda kutip bisa mendampingi akun remaja. Jadi pendampingan ini menjadi sangat penting, walaupun pendampingannya memang masih virtual, tapi setiap kali orang tuanya melonggar atau memperketat sebuah pengaturan, tentunya nanti dilakukan dalam diskusi. Dan sebaliknya, ketika anak ingin misalnya suatu hari anak ini memiliki tugas sekolah, harus berjualan di sosmed, berarti kan harus komunikasi dengan orang asing. Bisa jadi anak ini ngomong ke orang tua, Bu atau Pak, izin saya selama 3 minggu ke depan fitur untuk mematikan kontak orang asing ini dinonaktifkan dulu, sehingga saya bisa berkarya, beraktivitas di sekolah, kemudian setelah 3 minggu itu bisa dinyalakan kembali. Mungkin itu sebagian dari beberapa fitur yang kami kembangkan yang kami sebut sebagai teen accounts. Menarik banget dan keren banget. Untuk ibu-ibu dan juga bapak-bapak nih, ternyata Meta udah punya regulasi terkait teen account ini yang bisa dikoneksi langsung ke akun para orang tua gitu ya Pak ya. Nah terakhir nih, karena kita udah mau closing, mungkin dari Pak Bernie dulu, kalau boleh mungkin 1 kalimat aja, apa sih pesan Ramadan untuk anak-anak dan juga orang tua agar lebih bijak berdigital? Mungkin bisa langsung ke kamera. Bagi orang tua dan bagi anak-anak, saya tentu memiliki harapan agar waktu Ramadan ini dipakai untuk lebih bercengkramat sebagai keluarga, dan juga bisa menggunakan waktu ini untuk berdiskusi mengenai penggunaan gadget. Dalam hal ini, seperti yang tadi disampaikan, kami memiliki akun remaja, mungkin merupakan waktu yang baik untuk berbicara bagaimana penggunaan akun remaja seperti ini. Kami melihat akun remaja ini sebagai alat membantu remaja ini kemudian bisa belajar
bersosial media ibaratnya sampai ketika mereka udah berusia dewasa. Jadi ini ibaratnya kalau ada anak belajar sepeda, ada roda pendampingnya atau roda penolongnya yang di kanan kiri. Nah ini akun-akun teen account merupakan tools, fitur yang bisa membantu anak ini belajar naik sepeda atau belajar bersosmed. Tentunya tidak bisa terlepas dengan pendampingan orang tua. Sehingga hal pendampingan dan fitur yang kami tawarkan di dalam platform kami merupakan hal yang sangat integral untuk memastikan bahwa anak itu tetap aman. Anak ini merupakan tanggung jawab bersama, tanggung jawab platform juga untuk memastikan platform kami aman. Dan kami harap dengan kerjasama tentunya dengan berbagai pemangku kepentingan, kedepannya kita bisa menciptakan ruang digital yang aman dan ramah bagi anak. Terima kasih Pak Berni. Selanjutnya Pak Deputi, pesan Ramadan untuk anak dan juga orang tua agar lebih bijak berdigital. Silahkan Pak. Ya, anak-anak kita mungkin hidup di dunia digital. Ya. Mereka tumbuh dan berkembang di dunia digital. Tapi jangan kita lupakan bahwa yang terbaik buat anak-anak berada di dalam komunikasi yang hangat di dalam keluarganya. Nah, karena itulah maka pada bulan Ramadan ini menjadi momen yang paling tepat untuk seluruh keluarga Indonesia agar kita bersama-sama bisa mendampingi anak-anak kita agar anak-anak kita tidak merasa hidup sendirian. Terima kasih. Terima kasih Pak Deputi dan juga Pak Berni. Nah, sahabat perempuan dan anak, gak terasa kita udah sampai di penghujung episode podcast apa kali ini. Pesannya adalah ruang digital tentunya bukan dunia yang terpisah ya Pak dari kehidupan kita semua, terutama juga anak-anak dan juga remaja, karena kita semua tumbuh, belajar dan juga membentuk jati diri, mendapatkan informasi juga dari dunia digital tentunya. Karena itu menjaga keamanan mereka bukan hanya tanggung jawab satu pihak saja, melainkan kolaborasi antara pemerintah, kemudian platform digital, orang tua dan juga anak itu sendiri. Nah, Ramadan ini juga mengajarkan untuk kita menahan diri, menjaga lisan di era digital, berarti menjaga jempol kita untuk gak komentar aneh-aneh dan juga jejak digital agar ruang digital menjadi ruang yang aman dan juga penuh kebaikan. Terima kasih sekali lagi sebesar-besarnya kepada Bapak Deputi dan juga Pak Berni sudah berkenan hadir dan juga atas insight-nya yang luar biasa. Sahabat perempuan dan anak, gak bosan-bosan kita untuk selalu ngingetin kalian semua, jangan ragu untuk terus speak up tentang pemikiran kita. Jika kamu melihat, mendengar, atau bahkan mengalami kekerasan, langsung saja hubungi call center kita di Sapa 129 atau melalui WhatsApp di 0811 129 129. Saya Upi Maria pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di podcast Sapa episode berikutnya. Selamat menjalankan ibadah Ramadan. Mari kita jadikan bulan suci ini bukan hanya momentum memperbaiki diri secara spiritual, tetapi juga memperbaiki cara kita hadir dan berinteraksi di ruang digital. Perempuan berdaya, anak terlindungi menuju Indonesia Emas 2045. Sampai jumpa.